ada sebuah ayat di Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah, sangat lemah. Memang benar kan, manusia sangat lemah. Seperti dalam Quran surah berapa ini? Dalam Quran surah An-Nisa ayat 28. Jadi manusia itu ketika lahir dalam keadaan tidak berdaya, sangat lemah. Brojol tuh kita tuh, kalam dunia, bayi. Iya. Kalam dunia. Kan nggak berdaya, Umi. Iya. Jangankan untuk berlari, berdiri saja nggak bisa kan, bayi baru lahir. Ngomong juga nggak bisa. Andaikan bayi itu ketika lahir disimpan saja tanpa ada apa namanya, tanpa ditemani oleh ibunya, ahli keluarganya, ya mungkin meninggal. Iya. Sangat lemah sekali. Dibanding bayi gajah. Bayi gajah itu cukup dengan 20 menit ketika baru lahir sudah bisa berdiri dengan normal. Bayi gajah. Bayi jerapah dan bayi kuda cukup 30 menit itu bayi jerapah dan bayi kuda udah bisa berlari. Bayi marmut, ini tahu marmut, hewan pengerat hewan pengerat kan, asal Amerika Selatan kalau tidak salah. Itu marmut itu dalam waktu 1-2 jam marmut itu sudah bisa mencari makan sendiri. Bahkan dalam jangka waktu 1 bulan itu marmut yang baru dilahirkan 1 bulan kemudian dia juga bisa melahirkan. Sudah bisa melahirkan. Jadi dibanding bayi manusia itu yang sangat lemah. Sangat lemah. Bahkan dalam Quran surah, nanti bisa dikoreksi sama Umi, Quran surah Ar-Rum ayat 54 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kekuatan kepadamu. Kemudian boleh dibuka dulu Quran surah Ar-Rum ayat 54. Kalau tidak salah seperti ini, Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkanmu, dan dalam keadaan kuat itu maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kembalikan kamu dalam keadaan lemah dan beruban. Jadi pastinya ketika baru lahir kan memang lemah tuh. Masa remaja, masa dewasa kuat tuh. Allah yang memberi kekuatan, dan Allah kembali menjadikan ketika kuat itu menjadi lemah dan beruban. Berarti masa-masanya lansia, tua. Nah, ternyata hidup di alam dunia itu sangat sebentar. Makanya Abi sering bilang tuh ke Umi, serasa baru kemarin ngerjain tugas sekolah, serasa baru kemarin bercengkrama dengan sahabat-sahabat di sekolah, teman-teman di sekolah. Gak kerasa sekarang udah punya anak 2. Nanti juga akan terasa lagi, gak kerasa tuh kita udah punya cucu. Baru juga kemarin, ya seperti itu di alam dunia. Sesaat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang sangat sesaat. Dan yang sesaat ini jangan sampai kita tertipu. Tergelincir. Jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang sangat berdosa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut segala sesuatu menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kepada umatnya untuk mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai tidur hingga tertidur kembali, agar segala sesuatunya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia paling panjang sampai berapa sih? 70. Iya, batas umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya 60 tahunan. Sisanya reward bonus. Ada yang panjang, ada seperti Maria Maria Branches Morera.
2023 Januari kemarin itu usianya menginjak 118 tahun. Atau juga sebelumnya ada wanita dari kebangsaan Prancis yang tadi itu Maria Branches Morera, itu wanita kebangsaan Spanyol. Nah, untuk wanita yang berkebangsaan Prancis ini yang bernama Lusail itu usianya lebih panjang daripada Maria. Itu 120-an. 120 tahun. 120 tahun, 119 sampai 120 tahun. Itu usia yang paling panjang menurut para pakar. Itu usia yang paling panjang yang ada di muka bumi saat ini. Yeah. Dan ada juga masih wanita berkebangsaan Prancis itu menginjak usia 124 tahun. Yaitu sepanjang-panjangnya usia itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kembali ke masa kanak-kanak, lupa, Disuapin, disuapin, berdaya mungkin ya, belum, lebih perasa, sensitif. lebih sensitif ya, anak-anak lah. Ya, Sifat anak-anak seperti gampang nangis mungkin ya, Bang. gampang nangis ya, lebih sensitif. Makanya nyikapin orang tua tuh harus lebih bijak. Memang segala sesuatunya kembali kepada masa kanak-kanak.